Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita untuk Allah Subhanahu wa taala karena kehadiratnya lah, berkat kehadiratnya lah kita dapat merasakan nikmat, dapat merasakan berkah yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Keisa Salsabila Dwitari dari kelas 10 AKL 1. Saya mendaftar di OSIS di bagian Badan Pengurus Harian dan juga Sekbid 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, itu telah saya bacakan surat Al-Asr, surat ke-103 di Al-Quran dengan berjumlah 3 ayat dan termasuk surat Makkiyah atau surat yang turunnya itu di Mekah. Nah, hari ini saya akan membahas isi ataupun tafsiran dari surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini sebenarnya mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Nah, sebelum itu saya akan bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'asr, yang artinya demi masa. Innal insana lafi khusr, yang artinya sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau orang-orang soleh. Watawasau bil haqqi, serta orang yang saling menasehati untuk kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itu tadi arti dari surat Al-Asr. Itu pun mengandung atau memuat 4 perkara yang harus selalu manusia ingat dalam hidupnya supaya waktu manusia itu tidak pernah rugi dalam hidupnya atau tidak pernah terbuang secara sia-sia. 4 perkaranya yaitu pertama tadi beriman kepada Allah, yang kedua yaitu orang-orang soleh, maksudnya berbuat kebajikan, yang ketiga yaitu saling menasehati untuk kebenaran, dan yang keempat yaitu saling menasehati untuk kesabaran. Saya insya Allah akan menjelaskan mungkin sedikit ya, bagaimana sih perkara-perkara itu, apa artinya, apa misalnya contohnya, mungkin hanya sedikit ya akan saya jelaskan. Pertama yaitu beriman kepada Allah. Beriman itu kan artinya percaya, mempercayai. Jadi beriman kepada Allah yaitu mempercayai bahwa adanya kebesaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apapun selama ini itu karena kehendak Allah, karena kebesaran Allah, karena baik hatinya Allah. Nah, yang kedua yaitu berbuat kebajikan atau berperilaku soleh, yaitu selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Misalnya yaitu rajin ibadah, mengaji, sedekah, atau menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati sesama manusia, seperti itu. Lalu yang ketiga ada saling menasehati untuk kebenaran. Itu misalnya ada teman kita
saat waktu menunjukkan duhur, dia ini tidak mau sholat. Harusnya kita ini tak nasihati dia dengan cara yang baik-baik, dengan cara halus, mengajak dia untuk sholat bersama-sama. Ayo sholat berjamaah. Nah, dan juga yang keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Jadi misalnya teman yang tadi kita ajak itu tidak mau, kayak gak mau, aku gak mau sholat. Kita harus bersabar. Terus kita juga harus mengajak yang tadi untuk bersabar, jangan berputus asa. Misalkan dia gak mau, aku gak mau sholat, aku udah gak percaya Allah gitu, karena aku nih hidupnya selalu sengsara gitu. Itu adalah contoh orang tidak sabar. Nah, baiknya kita bukakan lagi pintu hatinya untuk berusaha bersabar dalam kehidupannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya itu. Nah, itulah betapa baiknya Allah kepada kita, sampai Allah juga memberitahu kita apa aja tuh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam waktu kita berada di dunia ini selama entah berapa tahun ya, karena Masya Allah kita ini tidak pernah diberitahu kapan kita akan tiada dari dunia ini, kapan kita meninggal, kapan kita ya pergi dari dunia ini. Jadi sebelum waktunya itu datang, baiknya kita ini harus selalu berbuat kebaikan. Kita harus selalu menasihati, kita harus selalu menaati perintah-perintah Allah ya, seperti tadi menjalankan 4 perkara tersebut, supaya waktu kita di dunia ini itu tidak ada ruginya, tidak ada sia-sianya. Jadi waktu-waktu kita di dunia ini tuh sangat berharga. Begitu mungkin isi dari surat Al-Asr yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tadi terdapat kesalahan-kesalahan ya. Mungkin sampai segitu aja, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.